Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Perkenalkan, saya Pratoni, benar dengan Ibu Lili. Benar sekali. Saya baik Ibu. Hari ini saya akan melakukan tindakan KMC pada Ibu dan juga akan melakukan tenkes atau pendidikan kesehatan kepada Ibu ya Bu ya. Iya. Di sini tujuan dari KMC sendiri adalah Ibu untuk meningkatkan kehangatan tubuh bayi Ibu dan juga meningkatkan berat badan bayi Ibu ya Bu ya. Dan di sini untuk waktu melakukan KMC sekitar 10 menit ya Bu ya. Iya. Untuk tindakannya nanti waktu yang dibutuhkan untuk KMC-nya itu sekitar 1-2 jam ya Bu ya. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik Ibu, jika tidak ada nanti saya siapkan alat dulu ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Di sini untuk baju bayinya nanti saya buka semua ya Bu ya. Nanti disilakan untuk controlnya saja ya Bu ya. Kemudian nanti Ibu juga membuka baju semua ya Bu ya. Termasuk BH nanti ini untuk baju untuk menutup bayinya dari dalam ya Bu ya. Nanti seluruh badan bayi saya tutup semua Bu ya Bu ya. Kecuali kepalanya ya Bu ya, nanti pakaikan topi di bagian kepalanya Bu ya. Nah, kalau begitu Ibu silakan ya Bu ya, kita langsung saja Bu ya. Ibu, di sini kita akan langsung saja melakukan tindakan KMC ya, karena Ibu sudah membuka baju dan juga bayinya sudah buka baju Bu ya. Langsung saja Bu ya. Ibu silakan gendong bayinya Bu, diletakkan tas di sebelah dada ya Bu ya. Saya ikat. Oke Bu ya. Kencangan Bu. Pas Pak. Pas. Baik Ibu, nanti lehernya bisa dimiringkan ke kiri dan kanan ya Bu ya. Pakai baju ini lagi ya Bu ya, biar menutup semuanya, biar bayinya tidak kedinginan ya Bu ya. Iya Pak. Kan Bu. Nah Bu, ini nanti dilakukan selama 2 jam ya Bu, ataupun nanti jika bayi Ibu sudah rewel nanti Ibu bisa melepasnya ya Bu ya. Nah ini Ibu bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan bersih ya Bu ya. Nanti bisa suami Ibu, keluarga Ibu ya Bu ya. Iya Pak. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan KMC. Sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Baik Ibu, jika tidak ada, saya permisi ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya, tentang icterus atau bayi kuning ya Bu ya. Karena di sini Ibu belum tahu tentang cara merawat untuk bayi kuning ya Bu ya. Sebelumnya Ibu tahu apa itu bayi kuning? Belum Pak. Baik Bu. Nah, untuk bayi kuning sendiri adalah keadaan normal yang mempengaruhi bayi mengalami peningkatan kadar bilirubin dan selama minggu pertama kehidupan akan menghilang secara sendiri ya Bu ya. Jadi nanti ikterik ini atau bayi kuning ini akan menghilang sendiri dengan sendirinya Bu ya. Dan seperti yang tadi sudah kita lakukan cara KMC, tubuh akan meningkatkan suhu tubuh Ibu dan secara perlahan akan kekuningannya itu akan menghilang sendiri ya Bu ya. Nah Bu, untuk penyebab sendirinya itu yang pertama itu ada kelainan pada sel darah merah, kemudian ada infeksi seperti malaria, kemudian ada toksin seperti obat-obatan dan juga ada reaksi transfusi pengganti ya Bu ya. Kemudian ada kerusakan sel hati, ada hipertensi, mungkin Ibu ada riwayat hipertensi, kemudian ada diabetes internal pada Ibu dan juga bayi prematur ya Bu ya. Nah untuk tanda dan gejala dari bayi kuning ini ada 2 ya Bu ya, itu ada fisiologis dan patofisiologis ya Bu ya. Nah untuk fisiologisnya ini timbul pada hari kedua dan ketiga Bu ya. Kemudian icterus bayi kuning ini akan menghilang pada 10 hari pertama. Kemudian untuk yang patologisnya itu icterus ini terjadi pada 24 jam pertama seperti yang terjadi pada saat ada anak Ibu sekarang ya Bu ya. Kemudian
Ikterus ini akan menetap sesudah 2 minggu pertama dan memiliki bilirubin total. Kemudian adanya tanda penyakit yang mendasari setiap bayi seperti ada muntah, tergis atau lemas, malas menetes, kemudian penurunan berat badan dan dengan cepat, suhu tidak stabil dan tidak ada warna pada kulitnya tetap kuning terus ya Bu ya. Kemudian untuk tanda penata laksanaan dari bayi kuning ini, yang pertama itu lakukan perawatan setiap hari ya Bu ya dengan pemberian nutrisi atau ASI, kemudian lakukan fototerapi yaitu pada bayi dengan bilirubin ringan. Fototerapi itu seperti foto ini ronsen atau yang ada cahayanya ya Bu ya, cahaya lampunya itu. Kemudian ikterus akibat pemberian ASI tidak perlu diterapi. Kemudian berjemur ibu ini, ibu bisa menjemur bayi ibu satu hari itu bisa 30 menit ya Bu ya, dari jam 7 sampai jam pagi itu biar nanti mataharinya nggak terlalu panas. Nanti tiap 15 menit ibu bisa membalikannya di bagian depan dan bagian belakang juga ya Bu ya. Kemudian untuk ikterus patologisnya itu yang penata laksanaan ini ibu bisa melakukan observasi seperti melihat perubahan bentuk pada anak ibu, apakah kuningnya itu sudah berkurang atau tidak. Kemudian nanti ibu lakukan pencegahan hipotermia itu seperti tadi Bu, kalau misalnya anak ibu kedinginan, ibu bisa melakukan KMC seperti yang tadi sudah saya ajarkan. Kemudian nanti ibu jika sudah tidak terkontrol lagi kekuningannya, ibu bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit ya Bu ya. Baik Ibu, saya rasa mungkin itu sedikit saja pendidikan kesehatan terkait dengan bayi kuning. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi Bu? Sudah Pak. Nah, kalau itu Ibu bisa mengulang kembali untuk penyebab dari bayi kuning itu apa Bu? Misalnya salah satunya itu kurang memberikan ASI Pak. Oh iya, benar sekali Bu ya. Nah, baik Ibu, saya rasa untuk edukasi hari ini kita cukupkan sampai sini ya Bu ya. Sebelum saya kembali, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik Ibu, jika tidak ada nanti leaflet ini saya akan berikan kepada Ibu. Jika Ibu lupa cara melakukan perawatan untuk bayi kuning, Ibu bisa melihat pada leaflet ini ya Bu ya. Iya Pak. Ini silakan Ibu ambil. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Selamat pagi. Selamat pagi.